Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Malam itu, desa Kidul diselimuti sunyi yang menyesakan. Di kejauhan, cahaya kuning pulung gantung, sang Banaspati menari liar di antara pepohonan, mencari jiwa yang tersesat. Di sebuah rumah sunyi, seorang wanita mengakhiri hidupnya, tergantung dengan wajah biru, menyimpan kengerian abadi. Karsidi, seorang lelaki misterius dari desa Kidul, tiba-tiba menghubungi Rian. Ia mengabarkan bahwa Prasetyo, ayah Rian, ditemukan meregang nyawa di atas pohon keramat. Sebelum ajal menjemput, sang ayah meninggalkan wasiat berupa sebuah kotak kayu terkunci. Karsidi mendesak Rian untuk segera datang ke desa Kidul. Saat Rian menerima telepon, seorang nenek tua misterius dengan tatapan menusuk memperhatikannya dari kejauhan, lalu menghilang di telan angin. Rian menyampaikan kabar duka itu kepada ibunya, Marlina. Sang ibu melarangnya pergi ke desa Kidul, namun tanpa alasan yang jelas. Rian, yang keras kepala seperti ayahnya, mengabaikan larangan itu. Tanpa pamit, ia berangkat ke desa Kidul bersama kekasihnya, Alana, sahabat Alana, Elsa, dan saudaranya Ben. Di tengah perjalanan, teror dimulai. Nenek misterius itu tiba-tiba muncul di antara Alana dan Elsa, membuat bulu kuduk mereka meremang. Sesampainya di desa Kidul, mereka disambut oleh Karsidi dengan senyum yang sulit diartikan. Karsidi menjelaskan bahwa pulung gantung adalah makhluk gaib, iblis berwujud bola api yang haus akan nyawa. Di rumah mendiang ayahnya, Alana melihat bayangan mengerikan seorang wanita tergantung, membuatnya histeris dan ingin segera pergi. Namun, Rian bersikeras untuk mencari kotak wasiat itu. Malam harinya, Rian dan Ben menyaksikan pulung gantung terbang memasuki rumah seorang warga. Teror berulang. Seorang wanita dengan mata putih kosong membawa tali dan berbisik, "Aku arep ngendat." "Aku arep ngendat. Aku arep ngendat." Suaminya tak berdaya. Istrinya dirasuki iblis jahat. Wanita itu ditemukan tewas tergantung di pohon. Warga desa mengevakuasi jasadnya. Namun anehnya, jasad itu tiba-tiba menoleh. Pertanda akan ada korban berikutnya. Jasad itu dimandikan dengan air kembang 7 rupa, ritual untuk mengusir Banaspati. Namun, pulung gantung tak gentar. Kali ini, ia merasuki Alana. Matanya berubah putih, dan ia berbisik, "Aku arep ngendat." Aku arep ngendat. Marlina, yang merasakan bahaya, menyuruh Rian untuk segera meninggalkan desa terkutuk itu. Namun, nasib berkata lain. Ban mobil mereka mendadak bocor, tertancap pisau misterius. Arwah gentayangan korban pulung gantung mulai mengganggu Ben, hampir merenggut nyawanya. Elsa pun tak luput dari teror. Penampakan iblis itu terlihat jelas di cermin. Iblis itu berusaha mengambil alih jiwa Alana, memaksanya mengakhiri hidup di pohon. Beruntung, Rian sigap menangkapnya, dan Ben memotong tali itu tepat waktu. Alana selamat. Marlina mencoba meramu daun bidara sebagai obat, namun tak mempan. Nenek misterius itu, yang ternyata bernama Mbok Darsi, adalah pelindung Rian. Mbok Darsi merasuki tubuh Marlina dan berkomunikasi dengan sang Banaspati. Ia tahu siapa iblis itu, karena ia juga makhluk gaib. Mbok Darsi memerintahkan mereka membuat pagar bambu kuning melingkar untuk mengurung Alana. Ia juga menyuruh mereka menggali kuburan Kisangkut dan mengambil cincin saktinya, lalu memasangkannya ke jari Alana. Gali kuburan Kisangkut dan ambil cincin sakti.
Kisangkut adalah seorang dukun ilmu hitam yang menguasai semua makhluk halus di hutan selatan. Ia mati 5 tahun lalu karena lalai memberikan sesaji 12 ekor celeng setiap Jumat Kliwon. Mayatnya dikubur di Goa Blarong, hutan larangan tempat para demit berkumpul. Rian dan Ben bergegas menuju hutan larangan, harus kembali sebelum maghrib. Di sana, Ben mendengar suara ayahnya memanggil. Rian melarangnya menoleh. Teringat pesan Mbok Darcy, jangan menoleh jika mendengar apapun di dalam hutan. Ben tak kuasa menahan diri dan menoleh. Ternyata, yang memanggilnya adalah pocong. Ben lari ketakutan. Kakinya ditarik oleh setan cebol. Rian mengikuti petunjuk Mbok Darcy. Temukan mayat pembisik waktu Ireng. Mayat itu berbisik. Gali kuburan itu dengan tangan berdarah. Gali kuburan itu dengan tangan berdarah. Beruntung, Ben selamat dan kembali ke Rian. Mereka tiba di Goa Blarong dan menemukan kuburan Kisangkut. Dengan tangan berdarah setelah dilukai silet, mereka menggali kuburan itu. Mereka melihat mayat Kisangkut yang masih utuh. Saat akan mengambil cincin saktinya, mayat itu tiba-tiba bangkit. Karena panik, Ben mengambil cangkul dan memotong tangan mayat itu, lalu merebut cincin saktinya. Setelah cincin itu diambil, mayat Kisangkut langsung berubah menjadi tengkorak. Dalam perjalanan pulang, Ben tergoda oleh wanita cantik dan seksi. Ketika Ben bertanya di mana rumahnya, wanita itu tertawa dan mengangkat tubuh Ben, menjadikannya mainan. Wanita itu menyuruh Ben mengambil batu dan memukulkan ke kepalanya sendiri. Untungnya, Rian datang tepat waktu dan membaca doa. Wanita setan itu menghilang, dan Ben terbebas dari sihirnya. Di rumah, Alana menderita menunggu cincin sakti itu dipasangkan di jarinya. Namun, Rian dihadang oleh Karsidi dan teman-temannya. Karsidi merebut cincin sakti itu dan membawa Rian ke sebuah gubuk bambu. Di sana, Rian melihat ayahnya, Prasetyo, masih hidup. Ternyata, Prasetyo bersekongkol dengan Karsidi, memalsukan kematiannya demi mendapatkan cincin sakti Kisangkut. Hanya Rian yang bisa mengambil cincin itu, karena ia memiliki weton 23 Kliwon di bulan Suro. Prasetyo menjelaskan bahwa dengan cincin itulah kutukan pulung gantung di Desa Kidul bisa dihentikan. Prasetyo bercerita bahwa kutukan itu bermula dari perbuatan Ibu Rian. Dulu, Marlina melanggar pantangan dengan menanami tanah keramat. Itu tuh tanah keramat. Kita nggak bisa nanam di sana. Bisa celaka kita. Alah, kamu nggak usah percaya tayul kayak gitu, Mas. Menyebabkan banyak warga Kidul menjadi korban pulung gantung. Warga desa yang marah menyerbu rumah Prasetyo dan memukulinya. Marlina melarikan diri bersama Rian, meninggalkan suaminya. Beruntung, Kisangkut menolongnya. Kisangkut berjanji akan menghentikan teror pulung gantung dengan cincin saktinya, dan teror itu benar-benar berhenti. Rian merebut kembali cincin itu dan berlari menyelamatkan Alana, karena waktu hampir habis. Saking terburu-burunya, ia menabrak seorang kakek pencari rumput. Mlaku ngawur, mripate ra ngekedan. Saat maghrib tiba, pagar bambu itu tak lagi berfungsi. Alana keluar dari lingkaran bambu dan mengambil tali untuk mengakhiri hidupnya. Sukma Alana tertahan di alam gaib, di bawah kekuasaan pulung gantung. Di sana, arwah korban pulung gantung bergelantungan di pohon. Mbok Darcy menyuruh Rian memasangkan cincin itu di jari Alana, karena Alana hanya punya waktu 2 jam. Namun, Prasetyo merebut cincin itu dan memakainya. Ia membaca mantra untuk memanggil setan pocong. Ya Bada, ya Badi. Terjadilah perkelahian sengit antara Rian dan Ben melawan Prasetyo dan Karsidi. Rian dan Ben berhasil mengalahkan mereka dan merebut kembali cincin sakti itu.
Waktu Alana hampir habis, sukmanya akan digantung. Beruntung, Rian datang di saat-saat terakhir dan memasangkan cincin itu di jari Alana. Alana hidup kembali. Prasetyo hangus terbakar pulung gantung dan tewas. Dalam perjalanan pulang, Rian membuang cincin sakti itu ke sawah. Teror itu belum berakhir. Korban selanjutnya adalah Marlina, ibunya sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.